Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febriana Valeta dengan 112306162 dari Prop 3 Geoinfo. Nah, di sini saya ingin membuat penampang peta geomorfologi. Nah, di sini langkah pertama adalah kita tuh membagi peta ini berdasarkan bentuk lahannya. Kan beda-beda tuh, ada dana nasional D1, terus ada perbukitan struktural, kemudian ada juga fluvial dan yang lain sebagainya. Jadi di sini langkah pertama adalah kita membaginya dengan cara berikut seperti yang sudah tertera pada video. Pastikan dalam setiap langkahnya itu untuk set koordinatnya juga. Koordinat yang digunakan adalah yang WGS 1984 49S.
Nah terus kalau misalkan udah jadi, kita tuh kan narik interpolate line dari si sayatannya. Nah tapi sebelum itu teman-teman harus mastiin folder penyimpanannya di 3D Analyst biar nanti tuh bisa langsung keluar PG1 nya. Karena tadi aku sempat struggle di bagian sini. Pokoknya kalau udah diklik 2 dia akan bakal jadi garis gitu. Nah nanti teman-teman cek di katalog dan di folder penyimpanannya nanti bakal ada PG1. Tapi kalau teman-teman itu sebelumnya udah bikin interpolate line, berarti nanti mungkin PG-nya tuh bakal ada PG2 atau PG3 gitu. Kalau di sini aku tuh sempet struggle buat nemuin si PG1-nya karena ternyata folder penyimpanannya tuh belum aku bikin di yang seharusnya gitu. Nah langkah selanjutnya tuh yaitu kalau misalkan udah ngasih interpolate line, kan ini sebenarnya aku ngulang ya interpolate line-nya karena aku sempat kesusahan di bagian sayatannya. Nah pokoknya kalau udah berhasil itu nanti bakal muncul PG1 di katalognya, terus nanti tinggal di drag aja tuh si PG1 atau PG2 nya tuh di dalam peta kalian. Kita klik 2 kali sampai keluar kayak gini. Terus kalau udah kita lihat di profil graph-nya, nah dia tuh bakal kayak gini kan. Terus kalau udah kita lihat nih di sayatan, cuman kita refresh karena nih kita pakai yang PG2 karena tadi PG1 nya tuh aku salah. Terus kita drag ke sini nih udah jadi bold kan. Terus kalau udah ini bisa sih dilihat dari gini data view atau mau yang biasa. Nah di sini itu tugas selanjutnya itu kita mau operator table dulu, kita tambahin fieldnya jadi batas bentuk lahan dan kita pakai yang teks. Udah, terus dia bakal munculin di sini. Terus kalau udah kita bisa mulai start editing. Kita kasih di batas-batasnya, kita gunain di sini poin. Nah kita tempatin di benar-benar di batasnya. Nah ini kita cek masih nggak bisa ya. Itu aku mengambil contoh aja ya. Jadi kalau misalkan udah di tandain gitu, nah itu kan ada koordinatnya nih di sebagian di tabelnya ini. Itu tandanya udah bener ya, jadi ditandain aja untuk batas-batasnya. Terus sekarang aku bakal membuat bentuk si penampangnya. Ini aku mau langsung ekspor datanya aja. Kita pilih tempatnya itu misalkan di bioinformatika yang tugas. Terus habis itu kita bisa namain sebenarnya bebas aja. Di sini aku mau tulis sayatan.
Terus di sini kita pakai text file, terus kita save aja. Di sini aku juga cuma jadiin contoh aja, yang penting udah ada bentuk lahan yang kita batasin. Terus kalau udah kita keluarin, terus kita stop editing. Habis itu kita insert data frame gini. Terus kalau misalkan kita udah insert data frame, kita add data, tapi kita klik dulu di bagian data frame yang baru kita tambahin. Jadi caranya adalah di klik kanan, add data, habis itu bakal muncul folder-folder tempat penyimpanan. Nah di sini aku langsung di geoinfo tugas di folderku, jadi kayak tinggal di add aja. Nah kalau udah, kita display XY data. Nah di sini kita klik M sama Z, itu berdasarkan yang ada di tabel tadi. Terus kalau udah, kita edit, kita jadi edit, kita sesuaiin koordinatnya, terus kita oke aja. Nah kayak gini. Terus kalau udah, nah di bagian yang tadi kita klik kanan, kita klik 2 kali sampai muncul layar properties. Terus kita kita bikin supaya dia itu muncul tulisannya, labelnya, jadi gini. Nah ini aku sebagai contoh aja ya, karena jujur untuk yang batas selanjutnya tuh aku kesusahan, aku nggak nemu titik-titiknya, kayaknya tuh ada error. Jadi yang sebisaku itu ada 3 data di sini. Terus buat selanjutnya itu kita yang pertama kita custom kita pastiin dulu customize. Nah ini aku pakai 1:12.500. Ini kita add. Nah ini kita klik terus oke. Dia bakal panjang, nyesuaiin dari skala kita. Sebentar, masih nggak bisa guys, kita ulangin. Nah ini udah 12.500 kan, sesuai. Terus nah ini kita panjangin. Ini udah panjang sih guys. Nah gini deh, gini deh. Nah terus kita tuh mau bikin SHP baru. SHP nya tuh bakal
kita kasih nama batas-batas dari sayatan. Aku kasih nama batas sayatan. Terus buat kita bakal pakai polyline. BTW pada sayatannya itu kita kan mau pakai yang pertama dulu kan. Nah yang pertama itu kalau nggak salah D1, jadi kita kasih nama D1 aja biar singkat. Terus kita pakai koordinat, udah. Terus kalau udah bakal muncul kan batas D1 ini. Terus kita zoom, kita mau langsung edit aja, start editing maksudnya. Nah di sini betul itu ada titik-titik banyak banget. Nah D1 itu di sini. Jadi kita bisa start editing aja. Ini kita sesuaiin. D1 kan tadi warnanya kayak agak kecoklatan gitu ya. Nah terus abis itu kita kan mulai start ini edit features, start editing. Nah terus kita lihat di create features, terus kita ini line, terus udah nih kita tarik sampai ke batasnya. Terus kalau udah kita klik 2 kali, kita save edit. Terus kita tuh bisa sesuaiin si ukurannya. Kalau mau ditambah ketebalannya juga bisa. Ini misalkan di sini aku pakai 4. Nah terus biar nanti itu bakal kelihatan ya. Cuman kita kalau misalkan mau ngecek itu kita bisa naikin si batas di satunya ini ke sini. Nah terus kita bakal membenarkan atau mengerjakan yang lainnya. Nah ini kan V1 nih sampai sini. Jadi selanjutnya adalah yang V1 dengan cara sama, kita pakai si shapefile baru. V1 polyline, masih pakai ITM yang sama. Oh wait, batas V1 maksudnya. Oke, kalau udah sesuaiin aja ini ukurannya. Ini ukurannya aku samain aja lah ya 4. Terus kita start editing. Tadi itu masih belum selesai ya. Terus nah ini kita start editing. Kita di create feature dulu, line. Itu ikutin aja alurnya. Nah sampai di perbatasannya D1 sama D1. Nah karena ada D1 lagi, jadi kita masih pakai shape filenya yang sama. Oh ya, jangan lupa di stop editing, disimpan. Ini kita start editing lagi. Line terus di sini. Nah sebenarnya kayak gitu aja. Kita bakal dilanjutin sesuai dengan interpretasi teman-teman, bentuk lahan teman-teman. Nanti kalau udah dia bakal jadi kayak warnanya gitu, garis berwarna. Sebenarnya kurang lebih caranya kayak gitu, tapi maaf banget ini nggak sampai selesai karena ada error
pas di tadi, jadi nggak muncul. Terus teman-teman tuh di akhir nanti kalau misalkan udah jadi, bisa banget untuk klik di data frame properties. Nah ini kan udah ya, bentar. Jadi aduh kejauhan. Jadi di sini properties, data frame, di grids, new grids, initial grids, next, tapi di sini label only, terus kita is null, dan kita di sini pakai y-nya tuh adalah 1, 2, 5. Oke, next. Kalau udah langsung apply aja. Oke, jadi sebenarnya langkah terakhirnya adalah kayak gitu, tapi sorry ini not responding. Nanti bakal ada muncul label-label di sampingnya yang berdasarkan ketinggiannya. Jadi sekian dari aku, terima kasih.